Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin saat ini ada yang masih menikmati penagihan-penagihan dari debt collector pinjaman online berupa chat WA, berupa SMS, berupa penelponan yang itu akan terus-menerus setiap hari datang dan masuk di nomor handphone kalian. Tapi jika kalian tetap kuat mental, tetap kuatkan pikiran kalian, sehatkan fisik kalian, sehatkan pikiran kalian, insya Allah semua itu akan bisa terlewati dengan begitu saja. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah resiko telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Akulaku. Siapa yang saat ini minjol di Akulaku dan karena keterpurukan ekonomi akhirnya terpaksa telat bayar, bahkan gagal bayar lebih dari 1 tahun, silakan kalian bisa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar apa saja yang terjadi, karena mungkin saya yakin setiap nasabah Akulaku itu pengalamannya akan berbeda-beda. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah telat bayar lebih dari 1 tahun di Akulaku. Pengalaman dan pertanyaan dari teman saya, katanya, "Bang, kenapa sampai telat bayar 1 tahun ini, kenapa masih ditagih oleh pihak Akulaku?" Jawabannya silakan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kenapa telat bayar Akulaku 1 tahun masih ditagih? Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kalian masih terus-terusan dikejar-kejar oleh debt collector pinjaman oleh Akulaku, padahal kalian sudah telat bayar lebih dari 1 tahun? Sementara aturan penagihan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu, setiap pinjaman online tidak boleh menagih lagi setelah keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari. Nah, perlu kalian ketahui juga, ketika pinjaman online dilarang oleh OJK untuk menagih ke nasabahnya yang telat bayar lebih dari 90 hari, tetapi pinjaman online tersebut boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melanjutkan proses penagihan. Nah, itu aturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan heran ketika kalian sudah telat bayar lebih 90 hari tapi masih ditagih, karena itu mungkin saja pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online tersebut. Dan mungkin saja Akulaku juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan selanjutnya setelah ada nasabahnya yang telat bayar lebih dari 90 hari, bahkan sampai telat bayar lebih dari 1 tahun. Kesalahan di awal ketika kalian telat bayar di Akulaku, dari mulai jatuh tempo itu kalian pasti sudah ditagih, dan telat bayar 1 hari, 2 hari sudah ditagih. Dan kesalahan kalian itu adalah merespon semua penagihan dari debt collector pinjaman online Akulaku dengan cara membalasnya, dengan cara curhat kepada DC pinjol itu bahwa kalian sudah tidak mampu bayar, perekonomian kalian sudah lumpuh, tidak bisa lagi membayarkannya. Kalian curhat aja ke DC pinjol tersebut. Nah, dari situlah pihak Akulaku mencatat dan menandai nama kalian, nomor kalian itu sebagai target prioritas yang akan ditagih terus-menerus sampai kapanpun. Nah, makanya saya pernah bilang di video-video sebelumnya, ketika kalian mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa telat bayar di pinjaman online Akulaku ataupun di pinjaman online yang lainnya, jangan coba-coba sekali-kali kalian merespon semua penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol Akulaku. Baik itu via telepon, via chat WA, via SMS. Pokoknya yang mengatasnamakan pinjaman online Akulaku, jangan pernah membalasnya, jangan pernah meresponnya, karena dengan sekali saja Anda merespon penagihan dari DC pinjaman online Akulaku, maka kalian akan dijadikan prioritas tagih, akan terus-terusan ditagih sampai kapanpun. Bahkan mungkin ada yang sudah didatangi DC lapangan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah beberapa kali didatangi DC lapangan. Itu bisa saja terjadi karena dari awal kesalahan kalian adalah merespon semua chat WA, merespon telepon, merespon penagihan dari debt collector pinjaman online Akulaku. Jadi sekali lagi, ketika kalian sudah merasa tidak akan pernah bisa lagi membayar utang di pinjol Akulaku, ketika jatuh tempo ditagih melalui chat WA, SMS, atau telepon, jangan pernah meresponnya. Biarkan saja, kalian fokus saja dengan hal-hal yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Jangan pernah membalas chat WA, jangan pernah curhat ke debt collector Akulaku, karena mereka tidak akan pernah peduli apapun keadaan kalian. Walaupun kalian sudah jual aset, sudah habis-habisan menjual barang untuk membayar di pinjol Akulaku, dan ketika sudah habis kalian curhat bahwa kalian sudah habis-habisan, sudah segala macam dijual untuk bayar pinjol, dan tetap
hutang kalian tidak lunas dan curhat ke DC pinjol tersebut, mereka tidak akan pernah peduli. Yang mereka inginkan adalah kalian segera melakukan pembayaran dan mengirimkan struk pembayaran. Itu yang mereka inginkan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan heran ketika kalian telat bayar lebih dari 1 tahun di Aku Laku masih ditagih, bahkan mungkin sudah didatangi DC lapangan. Seperti pengalaman teman saya beberapa waktu yang lalu mempunyai utang di Aku Laku sebesar Rp600.000 dan sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, ternyata didatangi DC lapangan. Itu telat bayar 1 tahun baru sekali didatangi DC lapangan. Jadi dari awal karena tidak pernah meresponnya, tidak pernah membalas chat WA, tidak pernah mengangkat telepon, ternyata setelah telat bayar 1 tahun itu si DC pinjol Aku Laku tetap datang. Tapi dia itu datang ke rumah hanya menanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan, tidak melontarkan kata-kata yang kasar, dan dalam waktu tidak lebih dari 15 menit DC pinjol Aku Laku tersebut pulang lagi hanya mengucapkan terima kasih. Itu seperti itu. Jadi kalian tidak usah takut ketika ada pengalaman-pengalaman dari teman kalian yang katanya didatangi DC lapangan yang menakutkan, yang kasar, yang mengintimidasi, caci maki. Sebenarnya itu tidak semua DC pinjol Aku Laku seperti itu. Mohon maaf, saya bukan membela DC pinjol, tapi itu faktanya. Pernah pengalaman teman-teman saya didatangi DC Aku Laku itu hanya menanyakan perihal tagihan, tidak melakukan hal-hal apapun. Mereka hanya menanyakan, lalu dalam waktu tidak lebih dari 15 menit sudah pulang lagi. Jadi kalian tidak usah takut ketika melihat rekaman-rekaman video DC pinjol yang menakutkan, yang mungkin saja video-video rekaman tentang kekerasan, tentang penagihan-penagihan debt collector pinjaman online Aku Laku tersebut sengaja dibuat, sengaja disetting agar untuk menakut-nakuti nasabah yang telat bayar. Itu bisa saja yang membuat video tersebut sengaja dari pihak Aku Lakunya, atau mungkin saja dari DC pinjol Aku Laku yang merekayasa videonya seolah-olah sedang menagih dengan cara-cara yang kasar, biar nasabah-nasabah yang sedang mengalami hutang telat bayar di Aku Laku segera melakukan pembayaran. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalian kalau ingin tahu bagaimana sih sebenarnya penagihan DC pinjol Aku Laku yang datang ke rumah itu, sebaiknya kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, stop pembayaran dan tunggu debt collector lapangan Aku Laku tersebut datang ke rumah agar kalian bisa paham dan bisa tahu sebenarnya cara penagihan dari DC pinjol Aku Laku itu seperti apa. Karena setiap nasabah Aku Laku diperlakukan tidak sama dan tidak akan mungkin melakukan cara-cara penagihan yang sama persis dari satu nasabah Aku Laku ke nasabah yang lainnya. Yang terpenting, ketika kalian mengalami telat bayar di Aku Laku lebih dari 1 tahun, tetap kuatkan mental, sehatkan pikiran kalian, jangan melakukan perbuatan yang di luar akal sehat, dan selalu mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, agar kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi petunjuk serta solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah segala macam hutang-hutang kalian, segala macam permasalahan kalian, jika kalian selalu meminta bantuan sama Allah, insya Allah Allah akan menolong kalian dan akan menjauhkan kalian dari jeratan pinjol Aku Laku, dan akan segera melunaskan hutang-hutang kalian dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kalian tetap semangat, tetap fokus membangun masa depan yang lebih baik, jangan terus fokus membangun masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.